أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات في الله أعزني الله وإياكم. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini ba'da salat maghrib. Kita semuanya masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dan nikmat bisa berkumpul kembali, berjumpa kembali di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla untuk mengkaji, mempelajari surah Al-Fil. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut ayat per ayat, alangkah lebih baiknya kita mengulang kembali bacaan kita, mengulang kembali hafalan kita di surah Al-Fil. Silakan Bapak dan Ibu semuanya, saya buka di surah Al-Fil. Kita akan membaca bersama-sama. Silakan ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Baik, ikhwah wal akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas berkenaan tentang sejarah tentang Raja Abraha yang menghancurkan atau ingin menghancurkan Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa taala mengirim bala tentaranya, yaitu burung, sekelompok burung untuk menghancurkan pasukan bergajah yang dipimpin oleh
Raja Abraha. Maka di sini di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Rabbmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah." Sebagaimana kita ketahui, al-filu bermakna hayawan kabirun ma'rufun. Itu hayawan, itu hewan yang di sini badannya besar. Ma'rufun yang sudah kita ketahui. Ini adalah gajah. Di mana gajah-gajah tersebut adalah gajah ashabul fil, tentara bergajah, yaitu Abraha dan kawan-kawannya yang membawa kurang lebih 12 ekor gajah, atau ada yang menyebutkan 8 ekor gajah, yang tujuannya adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Sebagaimana kita sudah membacakan beberapa kisah, ya, Raja Abraha di sini betul-betul ingin menghancurkan Ka'bah, namun Allah Subhanahu wa taala justru mengirimkan bala tentaranya berupa burung. Di ayat yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Jadi Raja Abraha di sini membuat tipu daya, akan tetapi tipu dayanya di sini adalah tipu daya yang sia-sia. Yaitu apa? Kaidahum ay ma'na fi'lahumul qabih. Apa fi'lahumul qabih? Fi'lahumul qabih, suatu pekerjaan, suatu usaha yang sia-sia, atau suatu usaha, suatu pekerjaan yang buruk, ya, yang diniatkan oleh Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Tadlil bermakna khasaratun, khasarah. Tadlil bermakna khasarah. Khasarah di sini artinya adalah kerugian, atau dalam bentuk suatu amalan, suatu usaha yang hasilnya sia-sia, nihil di sini. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya mereka, yaitu Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, maka sia-sia. Ayo ikhwazani Allah wa yakum. Demikian pula di sini tabiat orang-orang kafir, yaitu orang-orang kafir yang mereka selalu berusaha untuk menyusun strategi, menyusun rencana yang jahat untuk menghancurkan kaum muslimin. Dari berbagai segi, orang-orang kafir ingin menghancurkan kaum muslimin, ingin betul-betul kaum muslimin di sini hancur sehancur-hancurnya. Sebagaimana kita bisa melihat dan menyaksikan di berita-berita orang-orang Yahudi Israel yang ingin menghancurkan Palestina. Orang-orang Palestina kaum muslimin ya dibantai, akan tetapi mereka pasti akan gagal. Kenapa? Mereka gagal karena Allah Subhanahu wa taala itu masih menyayangi orang-orang muslim. Sayang terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada-Nya, sehingga pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang muslim. Meskipun di sini orang-orang muslim kadang-kadang berbuat maksiat. Meskipun orang-orang muslim di sini senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu masih sayang, sehingga Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong kaum muslimin. Baik. Oleh karena itu, di sini seandainya orang-orang kafir berhasil
masih menolong orang muslim. Oleh karena itu, ikhwan sekalian Allah ya, hendaknya kita senantiasa waspada ya, terhadap musuh-musuh Islam, yaitu orang-orang kafir, orang-orang kafir yang senantiasa membuat rencana-rencana busuk untuk menghancurkan kaum muslimin. Maka kita harus waspada dan kuatkanlah keimanan kita, kuatkanlah akidah dan tauhid kita, agar kita betul-betul ya, ketika akidahnya kuat, keimanan kita kuat, tauhid kita kuat, maka insyaallah kita akan bisa ya, akan bisa melawan orang-orang kafir, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan meminta bantuan kepada Allah Rabbul Alamin. Maka kita akan ditolong oleh Allah insyaallah ya. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang berakidah lurus di sini adalah akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir di sini sia-sia ya. Apa yang mereka usahakan, apa yang mereka rencanakan sia-sia. Karena Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Kemudian di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa arsala 'alaihim tayran ababil." Ya. Wa arsala 'alaihim, dan dia Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka, yaitu mengirimkan kepada pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Dengan apa? Allah Subhanahu wa taala mengirim tayran ababil. Tayr di sini adalah burung ya. Tayrun adalah burung. Ababil ay makna jama'atin ya. Jama'atin. Jadi ababil di sini maknanya adalah jamaah. Maka ikhwan Allah yaitu ini ada sedikit kekeliruan ketika ya, menamakan burung yang menghancurkan Raja Abraham adalah namanya burung ababil. Padahal ababil itu maknanya adalah jamaah, yaitu secara berbondong-bondong. Maka kalau dikatakan siapa burungnya, apa burung yang menghancurkan Raja Abraham atau menghancurkan pasukan bergajah, burung ababil, ini keliru. Karena ababil itu maknanya apa? Berjamaah, ya berkelompok-kelompok. Maka setiap burung yang berkelompok-kelompok ya, contohnya ketika kita di kampung ya, atau di pedesaan, biasanya ketika sudah padi sudah mulai nongol, yang di situ sudah mulai berisi, itu biasanya banyak burung-burung yang memakan padi ya. Dan di situ berkelompok, berjamaah, berkelompok-kelompok. Itulah yang dinamakan dengan burung ababil. Burung yang datang secara berkelompok-kelompok, secara ya, bareng-bareng di sini itu ababil. Baik. Maka di sini keliru ya kalau mengatakan namanya burung ababil. Ababil itu artinya apa? Berkelompok-kelompok, gerombolan seperti itu. Baik. Kemudian Allah ya, ababil di sini juga bermakna adalah berturut-turut tanpa henti, ya, terus-menerus. Ya, ketika menghancurkan pasukan Abraha, pasukan bergajah, itu burung datang secara terus-menerus, tidak ada hentinya. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu
batu tersebut bukan sembarang batu ya. Batu yang seperti kita lihat, akan tetapi tanah liat di sini. Tanah liat yang dibakar. Seperti apa Pak? Tanah liat yang dibakar? Ya, seperti antum membakar batu bata. Nah, batu bata di sini ketika dibakar, ya, itu betul-betul panasnya ya. Itu batu bata ya. Biasanya ketika dulu waktu kecil itu ya, sering membantu orang tua membakar batu bata. Nah, ketika batu bata itu posisinya sudah berada di tanah dan dibakar, itu panasnya sangat luar biasa. Itu batu bata ya. Jadi berupa tanah yang dipanaskan, yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan Raja Abraha dan pasukannya. Lalu yang keempat di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tarmihim bihijaratin min sijil." Tarmihim ya, yang melempari mereka. Jadi burung-burung tersebut melempari pasukan bergajah, melempari pasukan Raja Abraha bihijaratin min sijil. Bihijarah bermakna jamu min hajar. Hijarah ini adalah merupakan bentuk jamak dari hajar yang berarti apa? Batu. Itu hajar ya. Hajar artinya batu. Bihijarah yaitu melemparkan dengan batu-batu min sijil ya. Tinin kan hajar. Jadi sijil di sini adalah tin di sini adalah tanah. Ya, kalau hajar seperti batu, ya, seperti batu yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Ya. Ini makna dari sijil, di makna tinin kal hajar, yaitu berupa tanah liat yang berbentuk seperti batu yang dibakar. Inilah yang digunakan untuk menghancurkan pasukan bergajah. Jadi tidak sembarang batu ya. Ketika batu biasa saja mungkin hanya sebatas apa di sini terkenal begitu saja. Akan tetapi di sini batu yang terbuat dari tanah liat yang ketika batu tersebut mengenai pasukan bergajah, maka seluruh tubuhnya itu akan apa ya, merekali gitu. Atau apa itu merekali? Ya. Akan satu persatu itu akan copot gitu. Seperti itu. Itu tidak main-main di sini. Batunya itu batu yang sangat luar biasa. Kemudian makna dari tarmih bihijarah di makna tayyirul jaysha bil hijarah. Maksudnya di sini burung-burung tersebut melempari pasukan bergajah dengan batu yang terbuat dari tanah liat tersebut. Maka ikhwan ya Allah ya, burung-burung tersebut melempari pasukan bergajah yang berasal dari tanah liat yang terbakar, maka setiap burung membawa 3 batu. Jadi setiap burung membawa 3 batu. Batu yang pertama ditaruh di paruhnya. Paruh di mana paruh? Di sana paruh itu di mana? Di tenggorokan. Paruhnya di sini ya, paruhnya. Kemudian 2 lagi di kedua kakinya di sini. Ya, kedua kaki kanan, kaki kiri, kemudian di paruh. Ya. Maka 3 batu yang dibawa setiap ekor burung. Ya. Maka ini yang dibawa oleh toyirut dari pasukan burung yang berkelompok-kelompok tadi. Kemudian ayat yang kelima, faj'alahum ka'asfin ma'kul. Maka di sini ka'asfin bermakna warqus syajar. Warqus syajar di sini seperti dedaunan atau daun yang terdapat pada pohon. Itu daun. Makul bermakna at-ta'am makul. At-ta'am makul di sini maknanya apa? Ulat ya. Jadi ulat-ulat seperti halnya sehingga mereka dijadikan Allah Subhanahu wa taala seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ini pasukan bergajah di sini dimakan ya, atau di sini terkena lemparan batu tersebut
Yang tadinya mungkin dia gagah berani ketika ingin menghancurkan Ka'bah, ketika dia masih sempurna bentuk tubuhnya, namun terkena lemparan batu tersebut, satu persatu bentuk tubuhnya akan hilang. Baik. Ini orang yang terkena lemparan batu ya, yang dibawa oleh gunung tersebut. Maka ikhlas dari Allah yaitu disebutkan ketika gunung-gunung tersebut mulai melempari tentara Abraha dengan batu, maka sebagian anggota pasukan itu ada yang langsung tewas, ada yang langsung mati, ada juga ya di sini langsung mati, ada juga yang mereka itu matinya itu ditunda, langsung tewas karena batu tersebut seakan-akan membelah tubuhnya. Allah pun menyamakan mereka seperti daun yang kering dimakan ulat. Jadi ketika terkena seperti halnya daun yang kering dimakan ulat. Namun di antara mereka ada juga yang selamat. Di antara pasukan bergajah di sini ada yang selamat, tetapi ketika selamat dalam keadaan cacat. Meskipun selamat dalam keadaan cacat. Jadi pasukannya di sini tidak semuanya mati, akan tetapi ada yang selamat namun dalam keadaan cacat. Bahkan di sini Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat ada salah seorang bekas pasukan Abraha yang buta dan cacat. Bahkan dia meminta-minta kepada kaum muslimin ya, di kota Mekah dibiarkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan cacat, ini sebagai bukti bahwasanya Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah ini bukan hanya sebatas dongeng saja, akan tetapi apa? Betul-betul terjadi. Karena Aisyah radhiyallahu anha melihat ya, disampaikan bahwasanya orang tersebut yang cacat dan buta adalah bekas pasukan Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian di sini, sebagaimana kemarin sudah disebutkan bahwasanya Abraha sendiri di sini terkena lemparan batu dan tidak langsung mati. Tidak langsung. Dia melarikan menuju Yaman dalam kondisi tubuh yang terlepas sedikit demi sedikit. Maka itulah siksaan yang sangat pedih di dunia. Allah Subhanahu wa taala menunda kematian Abraha
disucikan, tempat di mana orang-orang beribadah di situ, akan tetapi di sekeliling Ka'bah masih ada berhala-berhala. Sehingga Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Memuliakan Ka'bah, untuk apa? Untuk berdakwah dengan dakwah tauhid, menyingkirkan itu semua. Nabi ingin berjuang memurnikan tauhidullah yang telah dicemari oleh kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka oleh ikhlasnya Allah ya, pada tahun itulah ya, lahirlah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagian menyebutkan bahwasanya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 50 hari setelah tragedi pasukan bergajah. Jadi 50 hari setelah tragedi pasukan bergajah baru Rasulullah SAW dilahirkan. Di 50 hari setelah tragedi pasukan bergajah. Maka ikhwan wa akhwati fillah, kisah ini adalah merupakan kisah yang nyata, bukan dongeng semata. Jadi kisah ini adalah kisah yang nyata. Ada sebagian penulis orientalis yang mengatakan bahwasanya kisah ini hanyalah dongeng yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini tidak. Mereka menganggap tidak mungkin ada kisah tentara bergajah yang dihancurkan oleh burung-burung dengan cara melemparinya dengan batu. Tidak mungkin. Ini adalah orang-orang orientalis yang tidak percaya terhadap ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak percaya terhadap kisah-kisah di dalam Al-Quran Al-Karim. Mereka mengatakan bahwa ini hanya dongeng belaka. Maka ikhlasnya Allah ya, klaim mereka bahwasanya kisah ini sekedar dongeng, ini yang dibantah oleh para ulama. Ini salah satu buktinya adalah yaitu peninggalan syair-syair jahiliyah. Ada syair-syair jahiliyah yang banyak menyebutkan kisah pasukan bergajah ini dan masih ada sampai sekarang. Adapun bukti yang lainnya yaitu bukti tentang adanya nama tahun gajah. Ya seperti halnya seseorang dilahirkan si Fulan bin Fulan dilahirkan pada tahun gajah. Ini menunjukkan, membuktikan bahwasanya pasukan bergajah yang dikalahkan oleh burung-burung ya, ini betul ada, tidak hanya sebatas dongeng. Begitu halnya di sini disebutkan dengan sanad yang hasan, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya ia melihat pemimpin gajah dan pawangnya masih hidup dalam kondisi buta. Pasukannya di sini dalam kondisi buta dan dia dalam keadaan mengemis di kota Makkah. Ini Aisyah radhiyallahu anha melihat. Maka ini membuktikan bahwasanya terjadinya pasukan bergajah yang ingin menyerang Ka'bah dan dihancurkan oleh burung yang berbondong-bondong itu tidak hanya sebatas dongeng belaka, akan tetapi betul-betul ini adalah kisah yang nyata. Ayo ikhlasnya Allah ya. Maka inilah beberapa hal berkenaan tentang surah Al-Fil yang menceritakan pasukan bergajah yang dihancurkan oleh burung ababil atau burung yang berbondong-bondong yang membawa batu yang terbuat dari tanah liat yang dibakar, yang panas. Maka sudah selesai temuan kita membahas surah Al-Fil. Sampai sini ada yang bertanya mengenai surah Al-Fil. Dan sebelum kita nanti akan melanjutkan di surah berikutnya, yaitu surah Al-Mazal. Di sini ada pertanyaan tentang surah Al-Fil. Sudah jelas ya insyaallah, karena surah Al-Fil di sini kemarin sudah disampaikan begitu cerita tentang Raja Abraham yang dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengirim burung ababil. Tapi kalau tidak ada, kita sedikit
akan melanjutkan tafsir kita, yaitu surah Al-Humazah, setelah surah Al-Fil. Masih lama ya, kita lanjutkan ya. Untuk surah berikutnya, setelah kita membahas surah Al-Fil, kita akan melanjutkan membahas surah Al-Humazah ya. Sebagaimana di sini ya. Setelah Al-Fil kemudian Al-Humazah, karena yang kita kaji di sini dari surah-surah pendek dulu, dari Anas. Baik, kita akan membaca di sini surah Al-Humazah. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Kita akan membaca surah Al-Humazah. Silakan dipersiapkan. Baik, kita akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. itu pun dinamakan dengan surah Madaniyah.
Wasallam berada di kota Mekah, namun beliau sudah berhijrah. Ayo ikhwan Allah ya. Adapun kandungan surah Al-Humazah. Ini surah Al-Humazah atau pokok pada pembahasan surah Al-Humazah ini berkaitan tentang cercaan dan ancaman bagi orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Orang-orang yang suka mencela, orang-orang yang tidak mampu menjaga lisannya, orang-orang yang suka mengubah lisannya pada pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik ya. Oleh karena itulah surah ini dibuka dengan firman Allah wailun yang bermakna celaka ya. Wailun likulli humazatin lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela ya. Kadang-kadang seseorang baik di depan, akan tetapi di belakangnya suka mengumpat. Maksudnya apa? Suka ngomongin ya. Ketika di belakang, di depannya wah bagus, memuji segala macam, akan tetapi di belakangnya ternyata dia mengatakan atau membicarakan ya, saudaranya. Maka ini adalah pengumpat dan pencela. Maka wail celaka. Kemudian di sini tidak ada surah yang didahului dengan wail kecuali dua surah. Itu surah Al-Mutaffifin dan surah Al-Humazah. Ya. Kalau surah Al-Humazah ini berkenaan tentang celaka bagi para pengumpat, ya. Sedangkan Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, ini adalah berisi ancaman bagi orang-orang yang tidak menunaikan hak yang manusia berkaitan dengan harta. Yaitu apa? Mengurangi timbangan ya. Jadi ketika surah Al-Mutaffifin itu berkenaan tentang orang-orang yang suka mengurangi timbangan ya. Ya, ketika mungkin di pasar ya, menjual buah atau menjual apa saja, kemudian timbangannya dikurangi agar menghasilkan ya, penghasilan yang lebih besar, keuntungan yang lebih besar, maka orang tersebut adalah orang-orang yang celaka. Ya. Dan surah Al-Humazah berisi celaan terhadap orang-orang yang suka mengumpat, mencela harga diri orang lain, suka ngomongin orang, ya. Suka menjatuhkan orang lain, ya. Suka menghina orang lain. Inilah akan celaka. Ya. Baik. Hal ini karena mengganggu orang lain, baik hartanya maupun harga dirinya. Ya. Padahal perkara yang kecil di dalam syariat Islam, jadi berupa mengganggu orang lain baik hartanya maupun harga dirinya. Bukankah perkara kecil yang kecil dalam syariat Islam ini bukan perkara yang kecil, akan tetapi ini adalah merupakan perkara yang besar. Ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa 'aradakum bainakum haramun 'alaikum." Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, dan kehormatan kalian haram atas kalian. Baik. Ini ikhwan, sebagaimana perbuatan membunuh, ya, seperti halnya membunuh orang lain yang membuat pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan perbuatan merampas harta orang lain dan juga mencela orang lain. Ini pun adalah merupakan perkara-perkara yang besar. Maka orang-orang yang suka mencela, orang-orang yang suka mengumpat, merampas harta orang lain, mencela orang lain, maka orang tersebut adalah orang yang wail, yaitu orang yang celaka, yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati terhadap lisan kita. Lisan kita hendaknya kita jaga. Kenapa? Karena lisan di sini ya, adalah tidak bertulang ya. Gampang sekali kita mengucapkan sesuatu ya, yang menyebabkan orang lain mudah menyebabkan orang tersinggung ya. Oleh karena itu hendaknya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW
Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau lebih baik diam. Kalau kita tidak bisa mengatakan perkataan-perkataan yang baik dan benar, maka diam itu lebih baik. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, jika kalian hendak berbicara, jika kalian hendak mengatakan sesuatu perkataan, maka hendaknya berpikir terlebih dahulu. Apabila perkataannya itu akan membawa kemaslahatan, akan membawa kebaikan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, maka silakan berkata, silakan berbicara. Namun apabila pembicaraan tersebut akan membawa kemudaratan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, maka diam itu lebih baik. Ini perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka oleh kuasanya Allah yaikum, hendaknya kita berhati-hati terhadap lisan. Jangan sampai lisan kita diumbar, lisan kita ngomongin orang, lisan kita mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik dan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan yang jorok. Maka kuasanya Allah yaikum, maka orang-orang yang mengumpat, orang-orang yang suka mencela, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecelakaan. Maka ini sedikit hikmah berkenaan tentang atau kandungan surah Al-Humazah. Insyaallah nanti kita akan jelaskan lebih rinci, jelaskan lebih lanjut mengenai tafsir surah Al-Humazah. Ini baru kandungannya saja. Ikhwasanya Allah ya, karena waktu sudah Asya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang atau bulan depan, mengupas ayat per ayat surah Al-Humazah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan di dunia ini dan kehidupan akhirat. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Nakhtim bi du'a'i kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum